Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saudaraku, kerusuhan di berbagai tempat. Demo dan akhirnya ada kerusuhan. Ada demo damai, ada demo yang akhirnya ada kerusuhan. Terjadi penjarahan, terjadi pembakaran. Sedih terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini. Siapa salah? Kita memang tidak tahu. Pasti ada penyebabnya. Pada kesempatan renungan pagiku ini, ragiku ini, saya memberi judul Pekerjaan Musuh. Pekerjaan musuh harus dihancurkan dan lakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, kita akan membahas dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 33. Pekerjaan musuh yang pertama ialah menanam ilalang. Yang kedua, mengirim burung bersarang di sawi. Dan yang ketiga, dia seperti ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan. Yesus mengajarkan hal kerajaan surga seumpama, dan dia memakai perumpamaan-perumpamaan. Jadi pekerjaan musuh Yesus, musuh kerajaan Allah yang akan kita bahas sekarang ini. Dan kita akan kaitkan dengan musuh di dalam negara Republik Indonesia. Saudaraku yang saya kasihi, mengapa Yesus mengajarkan dengan perumpamaan? Apakah sama perumpamaan dengan dongeng atau kiasan? Dan apa maksud Rasul Matius menulis perumpamaan ini? Apa makna dan apa maksud dari perumpamaan Yesus tentang hal-hal ini? Mengapa Yesus mengajarkan dalam perumpamaan? Saudaraku, perumpamaan adalah cerita kehidupan nyata. Daripadanya dapat diambil satu kebenaran atau beberapa kebenaran. Yang kedua, alasannya agar orang yang ingin untuk mengetahui apa yang diajarkan Yesus mencari tahu, ya, mencari tahu. Jadi dapat mengambil kebenaran bagi yang ingin tahu, tetapi bagi yang cuek tidak dapat apa-apa. Dia mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hati tetapi tidak dapat mengerti. Nah, saudaraku, tadi itu perumpamaan. Kalau dongeng, cerita tidak sungguh-sungguh ada. Dongeng hanya menggambarkan tokoh dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya kancil dengan buaya. Misalnya kita juga mendengar cerita antara perlombaan kura-kura dengan kelinci. Dan akhirnya dimenangkan oleh kura-kura. Nah, ini adalah cerita dongeng. Fiksi lain lagi. Yesus tidak memakai cerita dongeng, tidak memakai fiksi. Fiksi adalah cerita rekayasa, cerita khayalan. Nah, sekarang yang populer adalah kecerdasan buatan, yaitu aplikasi intelijensia di mana gambar bisa ngomong. Ya, itulah kecerdasan yang dibuat. Saudaraku, dulu dimulai dengan film, itu cerita khayalan, sinetron, drama, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan fiksi. Dan Yesus tidak memakai fiksi. Kiasan, Yesus juga tidak memakai kiasan. Kiasan atau alegori. Alegori itu ada arti di dalamnya. Bahkan setiap seluk-beluk ada mengandung arti, itulah alegori. Tetapi Yesus memakai perumpamaan, cerita kehidupan nyata. Saudaraku, maksud penulis atau maksud Rasul Matius yang menulis perumpamaan
tentang kerajaan Allah. Kerajaan surga, kerajaan Allah. Karena Matius ingin menyampaikan bahwa Yesus adalah Raja. Bahwa Yesus dari silsilah kerajaan keturunan Daud. Di dalam surat Injil atau Injil Matius dimulai dari silsilah keturunan Raja Daud. Ya, di dalam pasal 1 ayat 1 inilah silsilah Yesus Kristus dan seterusnya. Ada kata kerajaan dan ada kata hal kerajaan Allah. Kerajaan surga 8 kali. Sedangkan hal kerajaan itu 13 kali. Jadi tema dari Matius adalah Yesus Raja Surga. Sedangkan tema khotbah ataupun tema renungan pagi ini adalah hancurkan pekerjaan musuh dan lakukan pekerjaan Allah. Seperti yang di awal saya katakan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena banyak hal yang terjadi. Dan sepertinya bukan cocokologi. Renungan ini ada kaitannya. Dan Yesus menggambarkan pekerjaan musuh di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditabur. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Memang biji sesawi yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hancurkan pekerjaan musuh dan lakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat perumpamaan yang pertama, ini suatu petani yang aneh, punya ladang tetapi tidak ada rumput. Tapi ini adalah namanya perumpamaan, ya. Ada petani yang menumpuk ladangnya sampai 20 hari. Diulangi lagi. Kalau 3 bidang dan diulanginya 3 kali, maka sampai 60 hari dia merumput ladangnya. Tetapi dalam perumpamaan ini Tuhan melarang mencabut ilalang dengan alasan bahwa nanti ya gandum juga akan tercabut. Saudaraku, awas musuh masuk kerajaan Tuhan. Awas musuh masuk ke dalam gereja. Awas musuh orang asing ingin masuk dan menyusup untuk menguasai Indonesia. Demikian kata
mantan ketua BIN Indro Priyono. Musuh masuk menyusup Indonesia. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan pagiku ini, hancurkan pekerjaan musuh dan lakukan pekerjaan Tuhan. Hati-hati terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita, di negeri ini. Di dalam perumpamaan ini, 3 pekerjaan musuh yang harus dihancurkan: menabur lalang di ladang Tuhan, membuat sarang pada pokok sawi, mengadukkan ragi pada adonan roti. Menabur lalang, saudaraku, ini menyusupkan orang jahat ke dalam gereja. Menyusupkan orang jahat ke dalam gereja. Menyusup orang jahat ke dalam negeri ini, Indonesia, untuk mengacau, untuk membuat onar, untuk membuat perpecahan, untuk menghambat pekerjaan Tuhan, untuk menghambat pembangunan di Indonesia. Nah, menurut cara manusia, usaha itu harus dicabut. Tapi Tuhan melarangnya. Alasannya nanti gandum ikut tercabut. Ada satu contoh. Jika seorang anak, orang Kristen, hanya satu-satunya, lalu anak itu berbuat onar, lalu berbuat jahat, lalu dicabut, wah tentu saja orang tua itu sedih, saudaraku. Ada seorang mayor, bukan anaknya yang buat onar, tetapi anaknya korban keonaran. Ini lain lagi. Sampai dia sedih sekali. Ini yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Nusa Tenggara Timur, ya. Sampai sangat kecewa. Dia bilang koyak merah putih. Nah, padahal merah putih tidak salah. Negara Indonesia tidak salah. Tetapi ya dia marah. Dia marah kepada oknum-oknum tertentu sampai kepada merambat kepada Indonesia. Terhadap apa yang terjadi sekarang di Indonesia, memang banyak orang yang marah dan mempersalahkan itu, ini, dan sebagainya. Saudaraku, yang salah memang salah, yang benar memang benar. Tetapi janganlah negara dipersalahkan. Tapi itu oknum-oknum atau mungkin sistem yang salah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, musuh sedang menabur benih ilalang. Hati-hati. Dan musuh membuat sarang pada pokok sawi, bikin kotor, bikin najis, bikin dosa, dan bermacam-macam perbuatan jahat. Dikatakan pohon sawi besar dari biji yang paling kecil. Dan ini merupakan perkembangan. Perkembangan gereja dimulai dari hanya sedikit orang. Mulai 12, bertambah menjadi 70 orang, bertambah menjadi 500 orang, bertambah menjadi 3.000 orang. Dan sekarang diperkirakan 1,8 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Itu bergabung yang Kristen dan yang Katolik. Saudaraku, burung adalah lambang untuk setan. Melalui orang jahat di dalam gereja, dia membuat dosa, membuat onar sehingga gereja menjadi kotor dan najis. Jadi di dalam gereja jangan kita berpikir dalam gereja itu semua orang-orang suci. Tetapi ada orang jahat yang sudah bertobat, tapi ada orang Kristen yang tidak bertobat tetapi buat onar. Nah, saudaraku yang dikasihi, jangan mencampur adukkan, ya. Memang di dalam gereja itu adalah kumpulan semua orang berdosa. Cuman ada orang berdosa yang sudah bertobat, yang percaya Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi bahkan ada orang Kristen KTP yang belum bertobat. Nah, untuk itu perlu pertobatan. Kemudian pekerjaan musuh yang ketiga adalah mengadukkan roti pada adonan. Ragi bercampur tepung sehingga khamir. Semua tepung terkena ragi, lalu mengembang, lalu khamir. Artinya adalah pengaruh buruk, ajaran-ajaran buruk, ajaran-ajaran sesat masuk ke dalam gereja. Ya, dari hamba Tuhan palsu, pendeta palsu, guru palsu, nabi palsu kalau zaman dahulu, yang mengajarkan firman Tuhan, yang menyelewengkan firman Tuhan. Ada ungkapan waktu kami di teologi, ya, bila ingin melihat atau mencari iblis, jangan lupa lihat di mimbar. Nah, saya sering bilang kepada umat, kepada jemaat,
kepada hamba-hamba Tuhan supaya mengajarkan firman Tuhan yang alkitabiah berdasarkan firman Tuhan, dan jangan menafsirkan firman Tuhan berdasarkan otaknya sendiri, berdasarkan hatinya, keinginan, nafsunya. Tidak boleh. Tapi menafsirkan Alkitab, firman Tuhan itu menurut kehendak Tuhan, harus berdasarkan teks, konteks, ya, harus berdasarkan historical dan teologikal, gramatikal dan lain sebagainya, yang mengurangi bahkan bisa mencegah supaya penafsirannya tidak salah. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, perempuan yang mengadonkan roti dan ragi adalah gambaran guru palsu, nabi palsu, pendeta palsu yang menyesatkan. Nah, saudaraku, ada kisah tentang sidang raya setan. Mungkin saudara pernah dengarnya. Keputusannya adalah begini. Ketika Lucifer, pemimpin setan itu, mengumpulkan semua setan-setan dari seluruh dunia. Dia tanya, bagaimana untuk menghancurkan manusia, menghancurkan gereja, menghancurkan kebenaran. Wah, mereka dengan semangat, dengan perang, dengan gempa, dan lain sebagainya. Tapi ada satu setan yang bilang, nah, cara saya beda dengan yang lain-lain. Silakan yang lain mengikuti cara itu, tapi cara saya ini beda, kata satu setan. Saudaraku, bagaimana? Kata Lucifer. Kita biarkan saja orang-orang itu masuk gereja. Biarkan saja dia beragama. Tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan di hatinya. Nah, saudaraku. Jadi, sekarang ini banyak orang Kristen. Badannya di dalam gereja, tetapi hatinya di luar gereja. Hatinya di HP. Nah, jadi berhala HP itu jadinya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jangan seperti itu. Kalau pendeta lagi menyampaikan firman Tuhan, dengar dengan baik, ya. Banyak pendeta yang baik dan banyak pendeta yang benar, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi firman Tuhan, yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan seperti itu harus didengar, harus diikuti contoh dan teladannya, saudaraku. Nah, zaman sekarang kesesatan makin lama makin luar biasa, saudaraku yang saya kasihi. Tetapi orang-orang sesat yang bertobat kepada Tuhan Yesus juga makin luar biasa. Tuhan sedang bekerja. Nah, ada Christian Science. Yesus itu hanya guru agung. Dia bukan Allah. Yesus itu adalah bukan Tuhan. Christian Science juga mengajarkan tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. Allah itu hanya prinsip, bukan suatu pribadi. Allah atau Tuhan itu bukan punya jiwa, bukan punya pikiran. Saksi Yehova bahkan mengajarkan, menyangkal tidak ada Bapa, tidak ada Anak, dan tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah Yahweh. Mormon, manusia makin maju dan bisa menjadi Allah. Manusia yang ingin selamat harus berbuat kebaikan dan tidak perlu Yesus Kristus. Waduh, inilah saudara-saudaraku. Itu timbul dari ajaran orang-orang Kristen yang akhirnya sesat dan menyesatkan banyak orang. Sekarang ada teologi sukses. Saudaraku, jika engkau sukses itu tanda berkat. Kalau engkau miskin, engkau sakit itu tanda kutuk. Waduh. Ingat ya saudaraku, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kita semua akan sukses, kita semua tidak akan mati, kita semua akan berkelimpahan. Tidak. Yesus janji, dia menyertai dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara kita menghancurkan pekerjaan musuh? Taburkan berita firman Tuhan terus secara murni dan secara konsisten. Benih itu, firman Tuhan itu akan tumbuh dan berbuah.
Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada tantangan, tetapi ada hasilnya. Tidak bisa kita mencabut ilalang itu, atau kita membunuh orang jahat, atau Tuhan membunuh orang jahat, itu tidak. Yang kedua, cegah dosa di dalam gereja. Jika terjadi, bersihkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Lakukan kebenaran, hiduplah tertib, taat firman Tuhan, taat aturan, rajin belajar, giat bekerja, isi waktu dengan baik dan berguna. Ya. Yang ketiga, deteksi sedini mungkin ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Kritis, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kritisnya bagaimana? Kita harus memahami firman Tuhan, tidak berarti menghafal. Memahami firman Tuhan. Itu sebabnya kita belajar, kita belajar, kita belajar. Kita mendengar, kita mendengar, kita mendengar. Kita membaca, kita membaca, kita membaca firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Hancurkan pekerjaan musuh. Lakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya.